Halo, saya di sini akan menjelaskan soal satu mengenai use case dan fitur tambahan untuk pengembangan website dari Gasmacet ini. Di sini kami memiliki 3 fitur tambahan, yang mana fitur pertama itu ada fitur donasi dengan deskripsi singkat, yakni alumni dapat melakukan donasi melalui aplikasi dengan menggunakan metode pembayaran QRIS dengan prekondisi. Alumni harus terdaftar dulu dan masuk ke dalam sistem donasi. Masuk di sini, sistem konfirmasi donasi berhasil dilakukan dan mencatat transaksi. Dan yang kedua itu bisa kita lihat ada fitur marketplace, yang mana marketplace ini sendiri memungkinkan alumni dapat membeli atau menjual produk atau pelayanan kepada sesama anggota komunitas alumni lainnya melalui fitur marketplace di aplikasi. Dan dengan prekondisinya, penjual harus mendaftarkan produk atau pelayanan yang ingin dijual. Kemudian pembeli dan penjual sudah login di aplikasi terlebih dahulu. Kondisi transaksi berhasil, penjual menyertakan hasil review dari marketplace dan use case. Kemudian penjual mendapatkan notifikasi bahwa produk yang sudah dibeli dan melakukan order di marketplace terkait. Dan yang ketiga ada fitur bantu alumni, mana fitur bantu alumni ini memungkinkan alumni dapat membantu sesama alumni lain melalui fitur ini, baik dengan memberi pekerjaan, mentoring atau dukungan lainnya seperti lowongan pekerjaan ataupun info untuk rumah kos. Baik, kita mulai dari fitur donasi, yang mana fitur donasi ini memiliki alur yang pertama, alumni harus masuk ke dalam aplikasi terlebih dahulu dan memilih donasi. Kemudian alumni dapat mengisi jumlah donasi yang diberikan. Kemudian alumni memilih metode pembayaran, yakni yang sudah ada QRIS, dan sistem menampilkan kode QRIS. Alumni dapat melakukan scan kode QRIS menggunakan aplikasi wallet atau mobile banking. Berikutnya, sistem akan menerima konfirmasi pembayaran dari layanan QRIS. Dan yang berikutnya terakhir, sistem akan mencatat donasi ke database dan melakukan notifikasi bahwa donasi telah berhasil diterima. Baik, di sini bisa kita lihat, ini adalah fitur khusus dari fitur donasi. Ini kita bisa lihat ini adalah use dari fitur donasi. Di sini kita bisa lihat alumni, dan mana di sini alumni harus masuk ke dalam website lalu login dan memilih fitur donasi. Lalu sistem menggunakan QRIS, lalu alumni mengisi jumlah donasi yang dibutuhkan. Kemudian alumni memilih metode pembayaran QRIS, lalu melakukan scan QR menggunakan aplikasi wallet atau mobile banking. Kemudian sistem akan mengkonfirmasi pembayaran dari QRIS, lalu sistem akan mencatat donasi ke database dan berhasil dan nanti notifikasi bahwa donasi telah berhasil dilakukan. Di sini kita ada juga admin. Admin di sini dapat melihat sistem pembayaran kode QRIS dan dapat mengelola sistem untuk konfirmasi pembayaran dan menerima notifikasi bahwa donasi telah berhasil. Dan yang kedua ini adalah fitur marketplace, di mana di sini memiliki tiga aktor. Pertama itu ada penjual atau alumni yang menjual produk atau layanan di marketplace. Kemudian pembeli, alumni yang membeli produk atau layanan di marketplace. Dan admin ini di sini dapat melihat kondisi ataupun sistem yang berjalan di marketplace nanti. Alur utamanya bisa kita lihat di sini, alumni harus login ke dalam aplikasi menggunakan kode atau akun yang harus sudah terdaftar. Kemudian pengunjung atau alumni harus mengakses di marketplace. Lalu penjual juga harus mendaftarkan produk atau layanan yang ingin dijual. Berikutnya penjual juga harus menambahkan testimoni dari produk masing-masing sebagai pertimbangan untuk pembeli dalam memilih barang yang ingin dibeli. Kemudian penjual juga harus menambahkan link yang bersama di marketplace dari produk masing-masing. Kemudian penjual juga harus menambahkan iklan dari produk masing-masing. Serta penjual juga akan mendapatkan notifikasi dari admin kalau produk dan testimoni sudah berhasil didaftarkan. Lalu penjual dapat menerima notifikasi dari admin kalau produk sudah berhasil dijual. Sebenarnya di sini yang adalah use case. Beberapa 3 aktor ini penjual, alumni sebagai penjual dan alumni sebagai pengunjung. Kemudian yang kedua adalah adminnya, yang mana juga termasuk alumni. Dan yang ketiga adalah fitur bantu alumni. Di sini alumni dapat memberikan bantuan dan meminta bantuan. Dan yang kedua admin dapat mengelola atau mengikuti dan memverifikasi bantuan yang diajukan. Tujuannya di sini adalah untuk memfasilitasi interaksi antar alumni di mana alumni membutuhkan bisa menerima bantuan dari alumni lain dalam bentuk pekerjaan, mentoring ataupun finansial lainnya. Pertama alumni itu alumni harus login ke sistem website Gasmacet terlebih dahulu dengan akun yang sudah terdaftar. Kemudian alumni harus mengakses fitur bantu alumni. Dan alumni harus memilih jenis bantuan yang ingin diberikan atau kebutuhan, misalnya mencari fokus, memberikan peluang kerja atau menawarkan mentoring serta memberi dukungan finansial jika memungkinkan. Di sini alumni mengisi formulir yang sesuai, seperti untuk pekerja, detail pekerjaan, deskripsi perusahaan, persyaratan dan kontak induk terlebih dahulu. Serta untuk mentoring juga harus diisi memiliki syarat seperti bidang keahliannya, waktu tersedia dan pengalaman. Kemudian sistem menyimpan informasi dan mengirimkan notifikasi ke admin sistem untuk memverifikasi tawaran bantuan. Berikutnya admin akan memverifikasi dan menyetujui tawaran bantuan. Lalu sistem akan menampilkan tawaran bantuan tersebut di halaman khusus yang bisa diakses oleh alumni lain sebagai tamu. Dan berikutnya alumni lain yang membutuhkan bantuan dapat mencari dan menunggu tawaran yang relevan. Sistem memfasilitasi kontak antara alumni yang membutuhkan bantuan dan alumni yang membutuhkan bantuan. Alumni menerima bantuan mendapatkan notifikasi atau bisa langsung menghubungi pemberi bantuan. Jadi sini kita lihat sukses dari fitur bantu alumni. Dapat 2 aktor, alumni sebagai pengunjung dan alumni sebagai admin. Baik, saya juga Bang Mustafa terkait kedua atau 2023. Jadi saya akan menjelaskan tentang kamera relasi atau IAP dari pengembangan website Tika Smart tinggi. Di mana tahu sebagai berikut. Yang pertama itu tabel Laravel model as permission, relasinya ke permission, lalu role as permission ke permission, lalu role as permission ke Laravel role as, bertabel roles ke model as roles. Bantuan ke kategori bantuan, berikutnya bantuan ke user, lalu bantuan ke sales, baru bantuan ke testimoni, baru dari sales ke testimoni, baru saya ke kategori sales. Dan ini ya berikut tabel yang tidak memiliki relasi. Perkenalkan, nama saya Dina Sonia Rubantoruan dengan NPM 2215204. Di sini saya akan menjelaskan tentang website menggunakan metode Agile, yaitu pada nomor 2, di mana jurnal kami ini berjudul pengembangan website menggunakan pendekatan Agile. Pada abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah website untuk investment satu inti dengan memanfaatkan metodologi Agile untuk memastikan perbaikan yang inovatif dan kolaborasi dengan pemangku kegiatan.
metode agile ini yaitu yang satu perencanaan sprint, yaitu menentukan tujuan setiap sprint bersama pemangku kepentingan. Yang kedua, pengembangan, yaitu mengimplementasikan fitur yang diprioritaskan termasuk donasi melalui QRIS, marketplace, alumni, dan portal bantuan. Yang ketiga, pengujian, di mana pengujian dilakukan pengguna untuk menentukan umpan balik dan memastikan fungsionalitasnya. Yang keempat, tinjauan dan responsif, yaitu menyempurnakan fitur berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan. Untuk result dari website ini yaitu donasi melalui QRIS, fitur marketplace, dan fitur bantuan alumni. Kalau di sini saya akan menjelaskan soal pengertian mengenai SDG. Pada fitur yang pertama yaitu fitur donasi melalui QRIS, kami menggunakan SDG 1. Di mana SDG 1 ini no property atau materi kemiskinan. Donasi yang disalurkan melalui website dapat membantu meringankan beban anggota komunitas yang kurang mampu di komunitas alumni atau masyarakat sekitar, mendukung program-program komunitas yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, SDG 10. Kami memulai SDG 10 ini karena reduce inequalities atau mengurangi ketimpangan. Pada fitur donasi dapat mengurangi ketimpangan sosial ekonomi, khususnya jika donasi yang ditujukan untuk membantu alumni yang kurang beruntung atau kelompok rentan dalam komunitas. Lalu, untuk fitur yang kedua yaitu fitur marketplace, kami menggunakan SDG 10, di mana SDG 10 ini decent work and economic growth atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pada fitur ini mendukung yang pertama itu mendorong kewirausahaan dan peluang kerja, membantu alumni yang sedang mencari pekerjaan dan memberikan akses ke peluang kerja dari sesama alumni, mendukung pertumbuhan usaha alumni melalui mentorasi profesional. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan. Fitur mentoring membantu alumni meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja, terutama alumni muda yang memasuki dunia profesional. Lalu yang ketiga adalah memperluas akses kerja dan inklusi ekonomi. Kemudian, pada fitur yang ketiga yaitu fitur bantu alumni. Pada fitur bantu alumni ini kami menggunakan SDG 8. Di mana? Yang pertama, integrasi kecerdasan buatan untuk personalisasi fitur marketplace dan membantu alumni. Yang kedua itu ekspansi metode pembayaran di luar QRIS untuk menjangkau pengguna yang lebih luas. Yang ketiga itu untuk mengimplementasi analitik lanjutan untuk memahami pola keterlibatan pengguna dan mengoptimalkan performa platform. Terima kasih. Baik, saya Maria Oktavian. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, pengembangan website Tugas Bangsa yang memiliki 2 fitur. Pertama, dulu sebelumnya di sini merupakan codingan Laravelnya untuk menjalankan network, PHP Artisansa. Lagi-lagi sudah muncul info servernya, lalu kita klik aja. Nah, ini dia merupakan tampilan home dari website Tugas Bangsa atau ini, di mana memiliki 3 fitur. Fitur yang pertama itu adalah donasi, fitur yang kedua marketplace, dan fitur yang ketiga adalah platform. Untuk masuk ke halaman Tugas Bangsa untuk admin, klik login, lalu masukkan email admin, passwordnya. Nah, ini dia merupakan tampilan dashboardnya, dimana total produknya ada di sini, produk tersedia. Untuk fitur donasi ada, ini merupakan data di mana alumni yang sudah berdonasi. Lalu ada fitur kedua marketplace untuk nama produk, di sini contohnya laptop, kategori. Dan untuk fitur bantu alumni ada kategori bantuan dan juga bantuan. Kalau Pak, misal di sini kita ingin mendonasikan, pertama kita masukkan dulu data donasi. Tombol donasi misalnya, ini kita ada satu gerak. Setelah diklik claim, maka akan muncul login. Jika sudah memiliki akun, maka tinggal masukkan saja akunnya. Tapi jika bagi alumni yang belum memiliki akun, tinggal daftar saja. Contohnya, akunnya sudah ada, misalnya salah 12 login. Oke, kita lagi. Nah, di sini dikatakan donasi berhasil. Dia sudah masuk ke beranda. Lalu kita klik ke fitur marketplace. Nah, di sini merupakan produk-produknya yang ada seperti kita klik ini, maka di sini sudah muncul siapa yang menjual dan bukan untuk bantuan ini. Contohnya itu mencari host dan juga informasi lowongan kerja. Jika klik lihat detail, maka di sini tertulis informasi tentang mencari host. Ini contohnya. Itulah itu saja.
sampaikan mengenai perkembangan website di masa ini. Sekian, terima kasih.